Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Duta Mario dari kampus Universitas Primagraha, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, NIM 220536. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa Google bisa terus tumbuh dan menjadi perusahaan teknologi raksasa di dunia? Apa yang membuat karyawan Google tetap produktif meski suasananya di kerjaannya itu santai, fleksibel, bahkan terkesan bebas? Jawabannya ada pada satu sistem, yaitu di sistem manajemen kinerja. Yang menjadi tulang punggung mereka adalah OKR, Objectives and Key Result. Di video ini kita akan membahas bagaimana Google menerapkan OKR menggunakan pendekatan dari 5W 1H. Dan tentu saja apa yang bisa dipelajari oleh perusahaan di Banten. Yuk, simak sampai habis ya. OKR adalah singkatan dari Objectives and Key Result. Ini adalah metode yang digunakan Google. Untuk apa? Untuk menetapkan tujuan yang ambisius dan hasil yang dapat diukur secara jelas. Nah, objektif itu apa? Objektif adalah apa yang ingin dicapai. Misalnya, meningkatkan pengalaman dari seluruh pengguna. Nah, key result itu apa? Key resultnya adalah cara mengukur apakah tujuan itu tercapai. Misalnya meningkatkan rating aplikasi dari 4.3 and until 4.7, atau mengurangi loading di aplikasi sebesar 20%. Misal, berbeda dari KPI yang sering berorientasi pada performa rutin. OKR lebih fleksibel dan mendorong inovasi. OKR itu membuat tim berani mengambil resiko dan tidak lupa pula untuk bergerak lebih cepat tanpa takut gagal. Apa Google menggunakan OKR? Google itu mengadopsi OKR sejak awal. Karena apa? Karena mereka ingin fokus di dalam bergerak dan cepat dalam mengembangkan perusahaannya. Pada tahun 1999, investor mereka yang bernama John Deere, atau tulisannya John Doerr gitu ya, mengenalkan sistem ini kepada para pendiri Google. Nah, menurutnya OKR itu membantu menjawab dari 5 pertanyaan yang penting. Di mana OKR diterapkan di Google? OKR bukan hanya untuk top level manajemen. OKR diterapkan di seluruh tingkatan dan di semua divisi yang ada di Google. Mulai dari engineering, marketing, produk, desain, hingga tim keuangan dan SDM. Setiap kantor cabang dari Google yang berada di seluruh dunia ini, termasuk yang di London, Tokyo, hingga Singapura, menjalankan sistem OKR secara konsisten. Dengan begitu, meskipun tim tersebar di berbagai benua,
mereka tetap sejalan dalam menjalankan misi besar perusahaan. Sejak kapan Google menggunakan OKR? Google mulai menggunakan OKR sejak tahun 1999, ketika mereka masih beroperasi dari garasi kecil. Nah, John Doerr menuliskan OKR pertama di Google di papan tulis, dan sejak saat itu metode ini menjadi bagian dari DNA perusahaan. Bahkan ketika karyawan Google sudah berjumlah puluhan ribu, OKR tetap digunakan sebagai panduan utama mereka. Siapa saja yang menggunakan OKR? Nah, yang luar biasa dari Google adalah semua orang menggunakan OKR. Objective Key Result. CEO, kepala divisi membuat OKR departemen. Tim kecil dan individu pun membuat OKR mereka masing-masing. Dan semuanya terhubung. Jadi, setiap OKR individu mendukung OKR tim. Lalu mendukung OKR divisi, hingga akhirnya mendukung OKR perusahaan. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan arah yang jelas. Tidak ada lagi karyawan yang bingung, sebenarnya saya kerja buat apa ya? Dan bagaimana Google menetapkan OKR? Google menerapkan OKR secara sistematis, namun tetap fleksibel. Nah, cara-cara mereka itu untuk melakukannya diantaranya, pertama, disusun setiap kuartal. Jadi setiap 3 bulan tim itu mengevaluasi dan membuat OKR baru. Terus selanjutnya ada proses kolaboratif. Karyawan dilibatkan dalam penyusunan OKR, bukan dipaksakan dari para atasan. Memang mereka itu minat sendiri agar bisa mengembangkan perusahaan. Terus transparansi penuh. OKR bisa dilihat oleh siapa saja di perusahaan. Ini membangun kepercayaan dan koordinasi. Lalu selanjutnya ada skor pencapaian kayak 0.0 until 1.0. Skor ini bukan untuk menghukum, tapi ya untuk refleksi diri aja. Lalu tujuan ambisius tapi realistis. Karyawan didorong untuk shoot for the moon. Nah, contoh kayak Google itu yang objektifnya ya seperti menjadi platform video terbaik di dunia dari segi YouTube. Nah, kayak resultnya tambah pengguna aktif itu bulanannya ya yang sebesar 10%. Lalu naikkan waktu tonton, rata-rata per penggunanya sebesar 15%. Semua hasil ini terukur, spesifik dan langsung terkait dengan pengalaman pengguna. Dampak OKR di Google. Kira-kira apa nih dampak OKR nih untuk Google gitu kan? Dengan OKR, Google bisa melahirkan berbagai inovasi luar biasa. Kira-kira apa ya dampak pembelajaran bagi perusahaan yang ada di Banten ini? Apa yang bisa kita pelajari dari Google untuk perusahaan-perusahaan yang berada di Banten? Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas dan ambisius. Lalu buat target yang bisa diukur. Itu adalah key result. Jangan hanya bilang ingin meningkat. Ukur berapa persen dalam waktu berapa lama. Dan dengan indikator apa? OKR bukan hanya untuk perusahaan teknologi besar seperti Google. Dengan adaptasi OKR bisa diterapkan di perusahaan manapun, termasuk di Banten.